Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ruwanur dengan NIM 16920410002. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Pertimbangan pengusaha dalam berproduksi. Pertimbangan yang pertama adalah produk apa yang diinginkan konsumen. Yang kedua, berapa tingkat produksi yang mendatangkan laba maksimum. Dan yang ketiga adalah bagaimana sifat gabungan faktor produksi yang digunakan agar tercapai efisiensi yang tinggi. Selanjutnya adalah pentingnya analisis penentuan harga faktor produksi. Yang pertama, menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Dan yang kedua adalah menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Prinsip penggunaan dan pengalokasian faktor produksi secara efisien. Prinsip yang pertama adalah ketersediaan faktor produksi adalah terbatas. Prinsip yang kedua adalah keinginan manusia tidak terbatas. Dan prinsip yang ketiga adalah dibutuhkan sikap rasional pengusaha dengan cara menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Kemudian, pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Yang pertama, faktor produksi dalam perekonomian dimiliki seseorang, bukan benda bebas. Yang kedua, dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang terdistribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Kemudian, teori produktivitas marginal. Maksud dari teori produktivitas marginal adalah yang pertama, jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi. Sebagai contoh, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Misalnya, perusahaan akan menambah seorang pegawai dengan gaji Rp2.000. Berapa tambahan penjualan yang disumbangkan oleh pegawai tersebut agar perusahaan masih mendapatkan manfaat dari pegawai tersebut sekaligus memperoleh laba maksimal? Dapat kita lihat pada tabel marginal revenue, marginal cost, dan tambahan laba. Yang pertama, alternatif pertama tidak rasional sebab dengan penambahan pegawai tersebut, laba perusahaan masih bertambah sebanyak 2.000. Sedangkan alternatif keempat tidak rasional sebab penambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi sebesar 1.000. Sedangkan alternatif ketiga yang paling rasional sebab sampai pegawai tersebut laba tidak bisa ditambah lagi atau sudah maksimal. Selanjutnya, permintaan atas faktor produksi. Dengan asumsi harga output konstan, hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah dan pasar faktor produksi adalah persaingan sempurna. Beberapa pengertian penting berkaitan dengan produksi. Yang pertama, jumlah produksi fisik atau total physical product atau TPP, yaitu jumlah output yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi, misalnya tenaga kerja tertentu. Yang kedua, produksi fisik marginal atau marginal physical product atau MPP, yaitu perubahan jumlah output yang diakibatkan oleh berubahnya satu unit produksi atau faktor produksi, misalnya seorang tenaga kerja. Yang ketiga, penjualan produksi total atau total revenue product atau TRP, yaitu hasil penjualan berupa uang sebagai akibat terjadinya penjualan sejumlah output atau harga dikalikan jumlah terjual. Yang keempat, penjualan produksi marginal atau marginal revenue product, yaitu tambahan hasil penjualan karena terjadinya penambahan satu unit penjualan.
Dapat dilihat dari tabel hubungan jumlah faktor produksi dan tambahan produksi dan hasil penjualan. Jika jumlah tenaga kerja 1, jumlah produksi fisik 24, maka produksi fisik marginal lebih dari 24. Harga barang 100, hasil penjualan 2400, dan hasil penjualan produksi marginal lebih dari 2400. Sedangkan ketika jumlah tenaga kerja 7, maka jumlah produksi fisik 86, produksi fisik marginal lebih dari 2, harga barang 100, hasil penjualan total 8.600, dan produksi hasil penjualan marginal lebih besar dari 200. Berikut dapat dilihat grafik total produksi fisik. Dapat dilihat ketika jumlah tenaga kerja 2, maka jumlah produksi mendekati 40. Sedangkan ketika jumlah tenaga kerja bertambah menjadi 4, jumlah faktor produksi mencapai 60. Hal ini menunjukkan bahwa total produksi fisik menunjukkan arah yang positif, karena semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi juga akan semakin bertambah. Sedangkan dapat dilihat dari grafik produksi marginal, ketika jumlah tenaga kerja 2, maka jumlah produksi marginal sebesar 16. Ketika jumlah tenaga kerja 4, maka jumlah produksi marginal menurun menjadi 8, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah tenaga kerja, maka produksi marginal semakin menurun. Sedangkan hasil penjualan produksi marginal dapat dilihat pada grafik. Ketika jumlah tenaga kerja 2, maka hasil penjualan produksi marginal sebesar 1.600. Sedangkan ketika jumlah tenaga kerja bertambah menjadi 4, maka hasil penjualan produksi marginal menurun menjadi 800, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka hasil penjualan produksi marginal semakin menurun. Selanjutnya, sifat permintaan atas faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait, atau derived demand. Yang kedua, kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Maksud dari permintaan turunan atau derived demand adalah permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya atau untuk dikonsumsi, tetapi diolah untuk dijadikan output, sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Kurva permintaan faktor produksi bentuknya menurun ke kanan bawah. Disebabkan, yang pertama, jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah. Yang ketiga, sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Selanjutnya, pergeseran kurva faktor produksi. Yang pertama, hal ini disebabkan karena perubahan permintaan atas barang yang dihasilkan bisa menguat dan bisa melemah tergantung penyebab perubahan permintaan konsumen. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya bertambah. Faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi. Yang pertama adalah elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Yang kedua, perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Dan yang keempat, tingkat penurunan produktivitas marginal atau MPP. Kemudian elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Maksudnya adalah semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula elastisitas permintaan
terhadap faktor produksi karena driver demand. Terima kasih telah menyimak penjelasan materi permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.